Orang bodoh tidak pernah sadar kalau dia bodoh. Tapi orang-orang di sekitarnya itu benar-benar pusing, ngerasa dirugiin. Kesal kalau punya teman bodoh. Kayak seperti saya kesal punya kebodohan kalian berdua. Tereng. Halo guys, perkenalkan saya di sini merupakan satu dari 3 teman mungkin ya, karena kami berasal dari suatu daerah yang sekarang benar-benar sedang berpencar nih, karena berhubung sedang COVID, yang mana 2 teman saya, yang satu sedang berada di daerah istimewa Yogyakarta dan yang satu lagi sedang berada di Bogor, Jawa Barat, dan saya menetap di daerah tempat kami berasal. Wah, betul sekali. Itu Ras. Jadi problematika aku nih sebagai orang yang terpisah dari daerah atauku banyak, apalagi dengan adanya COVID-19 ini kan, bener gak sih Link, kamu jadi merasa susah nggak buat pulang gitu, apalagi kan dengan keadaan yang seperti ini, jadi apalagi udah mulai ditetap PSBB kan. Gimana nih kalau dari kamu sendiri? Sih. By the way, ini kan podcast pertama yang bakal kita share. Mungkin juga pendengar nggak kenal kita siapa. Oke, kenalin, aku nih di sini yang di Jogja, aku Zainab. Dan saya yang pertama opening tadi biasa dipanggil Rebecca, dan betul, saya adalah orang yang tetap berada di daerah asal di mana kami bertiga. Jadi salah satu dari problematika yang sedang banyak dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terutama 2 teman saya ini nih, dimana sekarang lagi masuk bulan Ramadan. Biasanya nih sebelum-sebelumnya kita kenal waktunya berkumpul dengan keluarga, tapi berhubung sedang COVID-19 ini, mereka benar-benar merasa terjebak. Iya nggak sih guys? Di rantau. Asli. Tapi kita tetap kumpul kok, walaupun secara virtual. Iya, kumpul. Kumpul secara online ya. Cuma bukan kumpul secara gaib. Jangan dong, kalau kumpul secara gaib kan nggak boleh. Tapi kan kalian ngerasa beda nggak? Bedanya ngumpul secara virtual dan secara langsung. Ya rasanya beda lah. Kalau ngumpul virtual itu ya paling biaya paling besar di kuota. Kalau ngumpul secara langsung tuh habisnya banyak banget. Apalagi kalau ngumpulnya sama kamu kan minta jajanin terus. Ya, itu udah pasti. Kalau makan kan gampang, di rumah Reja juga banyak. Iya, kalau ada ibu. Kalau untuk masalah, by the way, Reja kalau siapa masalah makanan, iya Rebecca. Di sini emang ada yang namanya Reja? Ada. Teman saya. Oh gitu. Rebecca jadi gimana dong? Tolong dikasih report Zainab, kondisi kampung halaman tersebut. Kondisi, iya. Sebetulnya kalau Rebecca untuk di daerah kita sih sendiri, sebetulnya kalau untuk di daerah tempat kita sendiri ini rasanya sama aja ya. Apa yang dirasakan masyarakat di daerah atau di kota ya tetap cemas, karena untuk saya pribadi, dimanapun kalian bersembunyi akan tetap dikejar sama COVID-19 ini, rasanya kayak gitu. Karena kayak di daerah saya ini berada di provinsi yang dimana satu pulau Sumatera kami berada di peringkat pertama dengan penyebaran COVID-19 terbanyak di Sumatera. Ya, tapi untungnya kan kampung halaman kita belum jadi red zone kan? Iya betul. Alhamdulillahnya belum red zone. Tapi walaupun belum red zone, tetap berkaca dari dari tetangga yang udah ada red zone, atau mengingat di mana daerah kita ini sudah banyak sekali ODP kan, yang mana tahu sendiri kan, kalian merupakan salah 2 dari banyaknya pemuda-pemuda atau masyarakat dari daerah kita yang merantau kan. Iya benar, betul lah. Makanya kayak nggak bisa dihindari banget, rasa khawatir, rasa was-was itu nggak bisa dihindari banget. Mau dimanapun kalian sembunyi, kalian tinggal di desa terpencil apa, kita bukan berkaca, daerah saya masih zona hijau nih, bukan kayak gitu. Tapi kita selalu berkaca kayak apa yang kita lihat mengenai provinsi kita, bagaimana keadaan Indonesia sekarang itu. Yang di desa aja kayak gini, apalagi di kalian kan, bagi provinsi yang kayak Jawa Barat, tahu sendiri kan, Jawa Barat, Sustini gimana? Apalagi kalau bisa daerah Jabodetabek khususnya ya, apalagi kan aku sendiri berada di red zone kan, jadi kemana-mana susah. Terus juga udah diberlakukan PSBB dari pemerintah, jadi kalaupun untuk kemana-mana jadinya susah, jadi kayak susah sendiri gitu loh buat berpergian. Yang biasa nge-mall ya Kak ya? Yang biasanya nge-mall ataupun
atau nge-mall. Nge-mall itu bisa jadi sampingan. Akhirnya kan cek-cekan digantung. Makanya jadi agak sulit. Iya. Kalau untuk Zainab sendiri nih, gimana kondisinya? Apalagi kan kamu nggak bisa pulang sebagai mahasiswa kan, jadi gimana? Kalau di Jogja sendiri sudah masuk zona merah sih, dan sekarang itu malah udah ada pembatasan untuk keluar masuk Jogja itu udah nggak boleh lagi sekarang. Nah, kalau dari aku sendiri ya posisinya benar-benar dilematis. Yang kemarin sudah pengen pulang, mikirnya sudahlah nanti bisa pulang besok kok, nungguin gaji turun, ternyata malah nggak turun. Sama aku juga kemarin. Jadi benar-benar aku juga kemarin berpikir kayak gitu kan. Sorry nih aku potong dulu. Kemarin juga sempat kerja nih, cuma kan gara-gara adanya COVID-19 ini jadi kayak kerja di mana nih Kak? Nanti kita mungkin sambung untuk kerja kan sesi selanjutnya ya. Iya pokoknya di salah satu rumah produksi, jadi kayak ya udah semuanya jadi kena padakat kan karena adanya COVID-19 ini. Jadi berpikir kayak kemarin nantilah mau pulang pas gajian taunya udah nggak bisa lagi. Akhirnya kan dalam posisi yang dilematis banget, pengen pulang tapi nggak bisa, bertahan di rantau juga udah nggak cukup lagi dana untuk bertahan gitu kan. Ya jadi ya mau nggak mau harus berusaha untuk survive, menjual apapun itu, jual anak orang lah, jual apalah. Tapi Rebecca sendiri nih di sana kan apalagi ngumpul sama keluarga kan pasti ya nggak usah mikirin makan kan, apa kalau dibandingkan sama Zainab yang mikirin makan sebagai anak, lagi mikirin makan kucing juga, aduh pusing. Ya lagi-lagi kalau menurut saya pribadi kayak menangkap, saya setidaknya merasa aman sih mau dimanapun berada, yang penting kumpul dulu dengan keluarga, karena betul yang seperti Susini bilang tadi, karena ya kalau dengan keluarga mas seenggaknya kan kita makan udah aman lah, makan aman. Tapi ya seenggaknya kan dari segi ekonomi itu kan benar-benar kerasa banget. Jadi yang biasa makan enak ya. Bisa makan enak ya tetap sih bisa makan enak, tapi kan intensitasnya per minggu itu kan dibatasin. Jadi kayak gitu. Rebecca udah miskin dong sekarang ya. Iya udah miskin Rebecca sekarang. Sebetulnya udah jadi ke rumah Rebecca. Sebetulnya miskin dari tahu dulu. Sih sebenarnya alasan kenapa Rebecca jatuh miskin. Pertama juga karena jalanan udah sepi, jadi Rebecca udah nggak bisa mangkal lagi di lampu merah. Iya. Kendaraan pada nggak banyak lewat. Iya, soalnya kemarin ada berita kan ada sopir truk dari Jambi kan kena. Jadi saya yang biasa sopir truk kan. Ya, Rebecca kan biasa ngelayanin sopir truk. Iya. Karena ya selain diajak jalan-jalan malam kan sering diajak jajan ke Indomaret. Iya. Ya Allah, Indomaret. Beli apa tuh Kak? Beli Ultra. Beli apa Kak? Enggak kok, saya cuma beli balon. Oh, beli balon di Indomaret ya Kak ya? Iya Kak. Saya punya pertanyaan nih Kak buat Zainab. Bisa di-share nih mungkin pendapatnya tentang seperti yang kita ketahui Pulau Jawa ini hampir merata nih penyebarannya. Dan kalau bisa dilihat di peta penyebaran COVID-19 di Indonesia ini, Pulau Jawa itu udah merah semua. Tapi kalau kita bandingin nih antar provinsi, daerah istimewa Yogyakarta itu yang terendah. Setiap saya melihat updatean setiap hari penambahan COVID-19, daerah istimewa Yogyakarta itu tidak jauh lebih banyak dari tetangga kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat. Mengingat daerah istimewa Yogyakarta itu banyak sekali orang datangan. Gimana nih Kak pendapatnya? Kok bisa kalian bisa lebih rendah? Aku kurang paham sih kenapa bisa lebih rendah juga, karena nggak begitu update. Kalau ngelihat dari situs yang disediakan sama Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta itu, jadi kita bisa tracking nih di radius 3 km, 5 km, 7 km dari kita, itu kita bisa ngelihat ada berapa yang terjangkit, ada berapa yang ODP, dan ada berapa yang PDP gitu. Nah, sampai sejauh ini di radius 3, 5, baik 7 km dari posisi Zainab tinggal nih ya, itu belum ada satupun sih yang positif. Tapi kalau untuk ODP dan PDP itu banyak banget. Daerah yang paling banyak kena itu sebenarnya di daerah Sleman. Di daerah Sleman tuh banyak banget. Bahkan kemarin itu ada sampai kasusnya ada kakek-kakek yang dia pulang dari luar kota balik ke Jogja. Dia nggak sadar kalau misalnya dia itu udah terjangkit dan statusnya udah positif corona. Tapi dia masih ikut
kerja bakti. Akhirnya itu satu desa di lockdown dan di karantina. Akhirnya kan ada upaya nih dari beberapa desa, beberapa kelurahan gitu yang akhirnya melockdown mandiri gitu. Ada yang benar-benar total nggak boleh keluar masuk, bahkan warga sendiri nggak boleh keluar masuk, tapi ada juga yang masih boleh keluar masuk tapi harus disteril sebelum keluar masuk. Kalau di daerah tempatku sendiri itu belum ada, sampai sekarang itu belum ada. Proses buka tutup akses jalan itu belum ada. Nah, kalau jalanan itu berasa banget, jalanan itu benar-benar sepi. Tapi di pertengahan April kemarin itu jalanan udah mulai rame lagi. Sekarang pun udah mulai rame lagi jalanan. Mungkin masyarakat merasa bahwa dengan karantina 14 udah ngerasa aman kali ya. Gitu lah ya. Paling itu kurang paham juga. Sekarang jalanan udah mulai rame kok di Jogja dan pasar-pasar udah mulai rame lagi. Padahal waktu awal-awal itu ya cukup sepi sih, bahkan jalanan itu sepi banget. Sekarang jam 7 malam pun masih rame. Kalau kemarin itu siang, sore, pagi nggak ada rame-rame sama sekali. Kalau di Kecil Bogor banget suaranya Rebecca. Keadaan di Bogor gimana nih Kak? Kemarin kan katanya nih yang Susti ini dari Jakarta nih. Iya. Kenapa memutuskan pindah ke tempat yang sebetulnya sama saja? Iya kan? Kenapa nggak pulang kampung kemarin? Iya, kelamaan kemarin mikir. Kayak, iya, sebenarnya kelamaan mikir sih. Padahal nggak punya pikiran. Itu poinnya. Sebenarnya kemarin itu kenapa memutuskan buat stay di Bogor? Kan kemarin itu sempat nelfon orang tua, katanya ibu saya kan, ibu aku bilang katanya jangan pulang dulu, makanya sebagai anak yang baik dan berbakti Ya menuruti apa kata orang tua, makanya saya berbanding terbalik dong sama aku yang dipaksa ibu buat pulang. Kayaknya kamu emang harus keluar dari kakak deh. Sepertinya bentar lagi akan dicoret dari kakak. Jadi memutuskan buat stay di di Bogor. Juga di Bogor kan juga ada keluarga. Gitu sih kemarin tuh sempat mikir mau pulang, tapi karena kata ibu saya juga jangan pulang dulu karena dia udah ngelapor dulu sama Pak RT deket rumah, jadi ya udah nggak boleh pulang makanya. Tapi sadar nggak sih? Tapi ternyata tapi banyak orang yang lain. Tapi makin banyak. Iya betul. Tapi maksudnya sadar nggak sih, ternyata banyak sekali teman-teman kita yang udah nyolong start duluan sampai pengetahuan kita pulang kan. Ngerasa kayak tolol nggak sih Kak? Kenapa nggak nyuri dari awal? Ikat kemarin udah dari beberapa bulan yang lalu coba curhatkan sama Rebecca, pengen pulang Beka, pengen pulang. Ya udah pulang, bentar deh nungguin keputusan dari kantor sama nungguin dari kampus. Ini kira-kira work from home sama belajar di rumah bakal diperpanjang nggak ya gitu kan. Mikirnya ntar lah udah paling selesai. Ternyata sekarang jadi kayak ngerasa bodoh gitu, pengen nangis setiap malam, ya Allah. Tapi memang betul, pernah gak sih dengar quote of the day atau quotes of the year? Kalau orang mati, dia nggak pernah sadar kalau dia mati, tapi orang lain akan merasakan kesedihannya. Hal tersebut sama persis terjadi ketika Anda bodoh. Orang bodoh tidak pernah sadar kalau dia bodoh, tapi orang-orang di sekitarnya itu benar-benar pusing, ngerasa dirugiin. Kesal kalau punya teman bodoh. Kayak seperti saya kesal punya kebodohan kalian berdua. Gak apa-apa, bodohnya ditumpuk biar lebaran bisa minta maaf banyak. Ya nggak? Iya, biar bisa minta. Siapa tahu dengan berakhirnya bisa kumpul bareng lagi. Kalau selesai pandemi ini apa sih yang bakal kalian lakuin pertama kali? Pulang. Please deh, pulang kan juga masih tetap harus karantina. Iya. Walaupun konteksnya udah selesai. Iya, selesai masih tetap. Berarti kalau udah nggak ada lagi berarti ini masih ada karantina lagi. Sebaiknya sih dilakukan seperti itu, kewaspadaan. Kan kita nggak tahu. Kalau udah kelar, main kali ya, nongkrong, ya nggak, Rebek? Iya sih, karena yang paling dirindukan itu sebetulnya nongkrong. Sebetulnya kalau untuk di daerah pun masih ada peluang untuk nongkrong, tapi karena mungkin masih banyak ya anak-anak muda yang sadar bahwa kita harus berkontribusi untuk memutus rantai penyebaran ini, ya salah satunya ngikutin imbauan pemerintah. Yang jelas kayaknya udah ada di gambaran nih kalau ini udah selesai, benar-benar orang-orang pada berhamburan buat nongkrong, entah itu ngopi, entah itu makan Indomie di warung, atau makan entah itu numpang makan bakso di rumah Rebecca. Iya, entah makan bakso di rumah Rebecca. Iya, karena gini, kalian tahu sendiri kan juragan bakso. Jadi buat teman-teman yang mau bakso atau mau order bakso, silahkan order, jadi kasih link